Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam uh, materi pembahasan mengenai skala pengukuran ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya materi ini berkaitan erat dengan pengembangan alat ukur ya. Pengembangan alat ukur yang kita gunakan untuk uh, memberi bobot pengukuran kepada variabel yang kita teliti. Ya. Jadi ini materinya berkaitan erat dengan nanti hipotesis ya, bentuk-bentuk hipotesis serta pemilihan alat statistik yang digunakan dalam eh, menyelesaikan masalah perhitungan ya. Jadi dalam statistik penelitian ya ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama itu adalah skala nominal ya. Skala nominal ini merupakan skala yang memiliki kedudukan atau memiliki tingkat pengukuran yang paling rendah ya. Artinya maksud paling rendah di sini adalah tingkat keterpercayaannya ya. Tingkat keterpercayaannya dibanding skala di atasnya ya. Jadi artinya nilai-nilai yang ada pada skala nominal ini hanya melambangkan sebagai kode ya. Nah, ini atau hanya mengklasifikasikan objek ya. Jadi ketika kita bertemu dengan yang namanya skala nominal berarti ini adalah skala yang memang paling rendah nilai bukan keterpercayaan ya, tapi skala penggunaannya ya, penggunaannya. Contoh skala nominal ini adalah pria, wanita ya, kemudian status perkawinan, menikah, lajang ataupun cerai ya. Jadi contohnya begini. SPSS ya, itu hanya menerima input yang berupa angka yang dapat dianalisis ya. Ingat, hanya angka yang dapat dianalisis. Berarti SPSS bisa juga menerima input yang berupa huruf ataupun kata, bisa, tapi dia tidak akan bisa dianalisis. Nah, ketika dia mau atau akan kita gunakan sebagai data yang akan dapat dianalisis, maka itu harus diubah ya, diubah menjadi angka. Nah, proses pengubahan inilah yang disebut dengan penskalaan ya, penskalaan. Artinya memberikan nilai dan masuk dalam skala mana nilai itu. Skala nominal ini adalah skala yang pertama. Arti angka pada skala ini hanya menunjukkan sebagai pemisah atau pembeda ya. Di mana angka tersebut tidak memiliki arti ataupun makna apa-apa ya. Contoh, ketika bertemu dengan pertanyaan jenis kelamin dalam sebuah kuesioner ataupun dalam sebuah kumpulan data, maka orang ataupun responden akan memilih kalau tidak pria maka wanita. Nah, kemudian kita coding ya, kita sepakat bahwasanya pria itu 1, wanita itu 2 ya. Nah, arti angka ini tidak memiliki apa-apa. Jangan kita berasumsi bahwasanya ketika tahu bahwasanya wanita itu bernilai 2, pria itu 1, maka kita berasumsi wanita lebih tinggi dari pria. Bukan ya. Ataupun sebaliknya, ternyata nilai 2 pria itu sama dengan 1 wanita.
Nah, bukan seperti itu. Jadi ketika ini diterapkan, ya, ini hanya sebagai pembeda, ya, pembeda uh, untuk mempermudah, ya, mempermudah input data. Nah, jenis skala yang seperti ini namanya skala nominal, nah, itu ya. Jadi dia tidak memiliki uh, nilai apa-apa, tidak memiliki nilai arti nilai lebih tinggi, lebih rendah, ya, atau sama dengan dan lain sebagainya. Contoh lainnya seperti ini, status perkawinan, status agama, ya. Nah, ini. Jadi ketika bertemu dengan skala yang seperti ini, ya, ini adalah namanya skala nominal, ya. Selanjutnya, di atas skala nominal ada yang namanya skala ordinal, ya. Pada skala ordinal ini, ya, nilai angka tersebut sudah memiliki arti, ya, sudah memiliki arti, namun tidak tahu dengan jelas jarak antara angka tersebut, ya. Nah, jadi nilai itu memiliki arti bahwasanya lebih tinggi dan lebih rendah, tapi tidak mengetahui dengan pasti jaraknya itu, ya. Misalnya nilai 1 ke 2, ya, itu jelas selisihnya 1, tapi kategorinya, ya, 1 itu apa, 2 itu apa, tidak bisa kita melihat perbedaannya itu bahwasanya nilainya adalah 1, konstan, enggak. Ya. Contoh yang menggunakan data ordinal seperti ini, ya. Misalkan nih, pendidikan formal yang terakhir, ya. Kita memberi nilai TK itu 1, kemudian SD 2, 3 SMP, 4 SMA, 5 D3, 6 S1, 7 pasca sarjana. Ya. Dapat kita ketahui bahwasanya urutan ini sudah menunjukkan peringkat, ya. Kita dapat membuat asumsi bahwasanya anak SMA itu lebih tinggi daripada anak TK. Kenapa? Karena nilai 4 lebih tinggi dari nilai 1 nih. Namun, ya, kita tidak dapat mengatakan bahwasanya anak SMA ini lebih pinter 2 kali dari anak SD. Nih, ini maksud daripada bahwasanya jarak itu tidak memiliki satuan yang mana ya? Yang konstan, ya, yang konstan. Belum tentu anak SMP itu setingkat di bawah SMA masalah intelijensinya. Ada saja anak-anak SMP yang ternyata mungkin melebihi anak SMA. Namun, karena tingkat pendidikannya memang lebih rendah dari SMA, maka dia diberi nilai 3. Nah, ini asumsi bahwasanya ini adalah pengukuran ordinal, ya. Jadi angka-angka itu sudah menunjukkan peringkat, ya. Sudah menunjukkan peringkat. Kemudian peringkat ini menunjukkan perbedaan, ya. Selanjutnya itu ada yang namanya skala interval. Skala interval ini, ya, sudah menunjukkan peringkat dan jarak yang konstan. Nih, skala interval, ya. Yang paling banyak menggunakan ini adalah skala Likert, ya. Nih, di mana, ya, jawaban sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, ya. Ini merupakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert, ya. Di mana kita bisa melihat perbandingan bahwasanya nilai sangat tidak setuju itu 1, itu tidak setuju 2. Selisih antara ini, ya, 1 dan 2 itu 1. Dan dari tidak setuju ke netral itu 1 juga. Maka nilai sangat tidak setuju ke netral itu bernilai 2. Nah, nilai 2 ini berlaku konstan, ya. Artinya ini, ya, berlaku
pada kategori yang lain. Ya. Misalkan nilai sangat tidak setuju kalau dibanding nilai setuju itu memiliki selisih nilai 3. Artinya setuju memiliki kategori lebih tinggi sebanyak 3 poin dibanding sangat tidak setuju. Nah, selisih satu antara sangat tidak setuju, kemudian dari tidak setuju ke netral, itu nilai satunya sama besar, ya, sama besar maksudnya. Kemudian pun dari netral ke sangat setuju, itu selisih 2, sama nilainya besarnya ketika orang menjawab sangat tidak setuju ke netral. Selisih 2. Nah, 2-nya ini memiliki makna nilai selisihnya itu sama besar. Ini ya maksudnya skala interval ini ya. Jadi jaraknya itu memang sudah memiliki besaran yang sama, ya. Kemudian ada yang namanya skala rasio, ya. Skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang dimana penggunaannya sudah tidak bisa terbantahkan lagi arti nilainya itu, ya, atau satuan ukur yang digunakan, ya. Pada skala rasio ini, operasionalisasi bilangan dalam matematika sudah bisa dilaksanakan. Artinya penambahan, pengurangan, ataupun pembagian ini dapat dilakukan, ya. Dan skala rasio memiliki nilai absolut, ya. Nilai absolut itu maksudnya bernilai 0, artinya tidak ada, ya. Nah, contoh ini penggunaan rasio, ya. Liter dalam penggunaan BBM itu adalah satuan hitung yang sepakat kita gunakan ketika mengukur benda cair, ya, khususnya BBM, tuh ya. Jadi ketika kita menjawab 4 liter, ya, dalam sama 1 bulan, misal ini ya, maka kemudian ada sampel lain yang menjawab dia 8 liter, ya, maka kita dapat mengambil keputusan ataupun asumsi bahwasanya konsumsi minyak kita setengah dari minyak sampel yang lain tersebut. Karena satuan liter jelas, ya, itu kita sudah sepakat bahwasanya sudah lazim digunakan, ya, lazim digunakan, dan memang umum digunakan di masyarakat luas, ya, dalam satuan liter itu. Atau kemudian berat badan, kalau kita berat badan menimbang pakai kilogram, ya, atau mengukur tinggi badan pakai sentimeter, ya. Itu ya. Usia itu masuk juga dalam skala rasio. Ketika ada seorang sampel berusia 20 tahun, ya, kemudian ada sampel lagi yang berusia 60 tahun, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sampel pertama ini usianya sepertiga dari sampel yang kedua, ya. Karena memang tahun itu jelas satuannya, ya, itu. Dan memang tidak dapat diperdebatkan lagi, ya, satuan tahun itu. Nah, ini. Jadi ketika kita menggunakan skala rasio, skala tertinggi dalam pembuatan skala, ya, atau penskalaan, ya, ini adalah skala yang paling terpercaya, ya, yang tidak perlu lagi diuji, ya, validitas ataupun reliabilitasnya. Nah, ini. Nah, jadi inilah penjelasan singkat mengenai jenis penskalaan, ya. Semoga bermanfaat, ya, untuk mata kuliah ini, ya. Masalah lebih jelasnya dapat dibaca di buku-buku penelitian, ya. Demikian penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.